Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan pengajian Lubabul Hadis yang selanjutnya masih menjelaskan fadilahnya membaca la ilaha illallah. Semoga puasa kita di hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong kana iku ana apa awalu kalamihi, kawitane ucapane man iku la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, lan akhire ucapane man la ilaha illallah iku uga ucapan la ilaha illallah. Wa amilanan nglakoni sapa man alfa sayyi'atin ing 1000 kaelekan. In asa iku lamun urip sapa man alfa sanatin ing 1000 taun, layas alum mongko ora takon ing man hu ing man sapa Allahu Allah andzan bin sangking dosa wahidin kang siji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang pertama ucapannya adalah la ilaha illallah dan akhir dari ucapannya la ilaha illallah. Jadi ketika nazak kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian meninggal. Wa amila alfa sayyi'atin, dan orang tersebut melakukan 1000 kejelekan. Tapi ini jangan ditiru yang melakukan 1000 kejelekan ini. Yang perlu kita tekankan adalah mengucapkan la ilaha illallahnya. Tapi seandainya pun ada orang yang awal ucapannya la ilaha illallah dan akhirnya ucapan la ilaha illallah, sementara orang itu melakukan 1000 kejelekan, in asya alfa sanatin, andaikan orang itu hidup 1000 tahun, la yas'aluhullahu an dzambin wahid, maka Allah tidak akan menanyakan atau tidak menanyakan sama sekali dosa-dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan satupun. Begitu luar biasanya ucapan la ilaha illallah ini. Tapi seperti yang tadi Ustaz sampaikan bahwa penekanannya bukan amila alfa sayyi'atin, tapi penekanannya adalah ucapan la ilaha illallah. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah ucapan pertama kita adalah la ilaha illallah atau tidak. Jangan kemudian kita sekarang mengucapkan la ilaha illallah terus kemudian kita melakukan banyak kesalahan. Bukan, jangan.
Karena kita semua tidak tahu ucapan yang muncul dari mulut kita pertama kali apakah la ilaha illallah atau tidak. Dan akhirnya nanti ketika kita mau meninggal itu apakah ucapan la ilaha illallah atau tidak. Kita tidak akan tahu. Tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui akhir daripada kehidupannya. Makanya kita perlu senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menolong kita untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hanya Allah saja yang bisa menentukan akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Maka membiasakan ucapan la ilaha illallah itu mengandung harapan bahwa nanti akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Di samping itu kita harus selalu berniat berzikir kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, namun ketika ada kejadian seperti ini yang disampaikan oleh hadis, mungkin juga akan terjadi. Maka walaupun dia hidup 1000 tahun, umpama, karena umatnya Rasulullah sepertinya tidak ada lagi yang hidup 1000 tahun. Apalagi sekarang 100 tahun saja itu sudah sangat jarang sekali. Kecuali mereka-mereka yang mau dan mampu menjaga dirinya dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuh yang diberikan kepadanya untuk beribadah khalisan mukhlisan kepada Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah saat ini hanya memohon pertolongan kepada Allah, yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang sangat benar-benar membutuhkan kepada Allah, agar Allah menolong kita untuk senantiasa selamat dari dosa-dosa, dan akhirnya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong qala iku ngucap sapa man la ilaha illallah, ing ucapan la ilaha illallah, min ghairi ajabin, kelawan tanpa ujub. Ujub itu sifat membanggakan dirinya, membanggakan diri. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada satupun perasaan membanggakan diri dalam diri kita, tara biha ta'irun, maka ucapan-ucapan kita, ucapan la ilaha illallah kita itu terbang. Maka betul. Tara biha ta'irun tahtal arsy, maka ucapan la ilaha illallah kita itu dibawa oleh burung untuk naik ke bawah arsy, yang mana yusabbihu tara mongko munggah dia kelawan la ilaha illallah apa ta'irun manuk tahtal arsy tumeka marang ngisore arsy. Yusabbiku khali maca tasbih sapa ta'ir, apa napa sapa niki, sebab niki boten manuk-manuk biasa. Ma'al musabbihina, sertane kang maca tasbih, pira-pira kang maca tasbih kabeh, ila yaumil kiamati tumeka marang dina kiamat. Payuk tablan den tulis lahu krana atau kanggo man tawabu apa ganjarane tasbih niki kala wacan tasbih. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tanpa perasaan ujub membanggakan diri, maka
Kalimat la ilaha illallah itu akan naik bersama burung atau dibawa oleh burung sampai di bawah aras. Yang mana yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah. Yang mana burung-burung tersebut senantiasa bertasbih bersama dengan orang-orang yang membaca tasbih atau makhluk Allah yang membaca tasbih. Yang membaca tasbih ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Dan pahalanya wa yuktabu lahu thawab, dan pahalanya bacaan tasbih sampai hari kiamat itu ditulis, pahalanya ditulis untuk orang yang membaca la ilaha illallah. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini atau sampai kapanpun jalan menuju surga itu sangat murah. Namun anehnya banyak sekali orang-orang yang masih belum menyukainya atau kurang peduli dengan hal tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ing ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan kawan ambalan kang sepisan ghufira mongko den sepura lahu kadwe man dzunubu apa pira-pira dosane. Wa ing kana lan sanajan ana apa dzunub iku mislu zabatil bahri madani untuk segara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa in kanat mithla zabatil bakhri, walaupun dosa-dosa yang dilakukan menyamai buihnya laut. Anak-anak dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentunya hari-hari kita penuh sekali dengan dosa-dosa kecil. Sekali lagi ini dosa kecil. Setiap hari kita melihat TV, setiap hari kita melihat lingkungan, ketika kita belanja, ketika kita berjalan di jalan, ada hal-hal yang menjadikan kita berdosa secara tidak kita sadari atau secara kita sadari. Bahkan ketika kita kumpul-kumpul dengan teman, ketika kita WhatsAppan dengan teman, guyon-guyon, maka memungkinkan dosa-dosa kecil ini kita lakukan pada saat itu. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa siapapun orangnya yang mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan walaupun sebanyak buih di lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marra ing dalem nalikane liwat sapa al mukminu wong mukmin alal maqabir ing atase pira-pira kuburan, faqala nuli ngucap sapa muslim mukmin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika lewat nawwara mongko nyinari sapa Allah, nawwara mongko nyinari sapa Allah tilkal kubura ing mengkono-mengkono kuburan kulliha ya sakabehane tilkal kubur
wa ghafarolan ngapura sapa Allah liko iliha marang wong kang ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku ila akhirih wa katabalan nulis sapa Allah lahu manfaat marang man alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan. Berarti 1.000.000 kebaikan. Para fa'alan ngangkat sapa Allah lahu marang man alfa alfi darajatin ing 1000 derajat. 1.000.000 derajat. Wa khatta lan ngelebur anhu sangking man alfa alfi sayyi'atin ing 1000 kaelean. Dan Allah melebur 1.000.000 kejelekan dari orang yang mengucapkan tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marral mu'minu alal maqabir. Ketika orang mukmin lewat di samping kuburan atau di atas kuburan, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia membaca la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubura kulliha, maka Allah menyinari semua kulliha, seluruh kuburan tersebut. Wa ghafara liqailiha, dan Allah mengampuni juga pada orang yang mengucapkan itu, yang mengucapkan la ilaha illallah ila akhir tadi. Wa kataba lahu alfa alfi hasanatin, dan Allah menulis 1.000.000 kebaikan bagi orang tersebut. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan mengangkat 1.000.000 derajat bagi orang tersebut. Wa khatta anhu alfa alfi sayyi'atin, dan melebur atau menghilangkan 1.000.000 kejelekan pada orang tersebut. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah dan para pemirsa yang berbahagia, begitu luar biasanya fadilah membaca la ilaha illallah. Maka alangkah baiknya untuk kita semua senantiasa mendawamkan atau melakukan secara terus-menerus, mengistiqomahkan bacaan la ilaha illallah ini, karena cukup ringan dan bisa kita lakukan sambil apa saja. La ilaha illallah, tidak harus keras dan tidak harus serius, tetapi dalam keadaan kita diam, dalam keadaan kita bingung yang tidak bisa berpikir, maka mengucapkan la ilaha illallah ini akan memberikan sesuatu yang luar biasa jika kita mengimani dengan sungguh-sungguh dan niat yang tulus untuk memuji kepada Allah tanpa ada tendensi yang lainnya. Anak-anak sekalian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tutup pertemuan hari ini atau akhir dari pembahasan fadilah la ilaha illallah ini. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi asyhadu. Jadi saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.